Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam hari ini biasa. Saya bukan di rumah, ada di luar. Di mana tempatnya? Pokoknya di luar ya. Kita kembali lagi di Ngunyah Pena teman dan sahabat. Nah, malam hari ini seperti janji saya dan promo yang sudah saya posting, itu akan ngobrol mengenai jadi penulis siapa takut. Nah, sobat tamu saya adalah seorang penulis namanya Jumhari Haryadi. Pak Jumhari, saya biasanya manggilnya Kang Ari ya. Semoga Kang Ari sudah bisa apa? Sudah bisa ngelihat saya sudah live. Coba saya kontak dulu ya beliau ya. Sorry agak telat 4 menit dari jadwal setengah 9, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah kita sudah bisa apa sama-sama nongol. Santai aja ngobrolnya, namanya juga ngunyah pena ya. Ngobrol nyantai penuh makna. Oke? Nah ini dia. Oke, kita langsung invite. Nama lengkapnya Jumhari Haryadi. Nanti kita tanya aja langsung sama orangnya. Ya sudah. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam Kang Saldi. Apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kang Ari sehat? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah. Maaf nih, saya lagi di luar rumah, jadinya langsung live. Eh, Akan jadi jaring sebentar, koneksi dulu, koneksi. Oh, iya iya. Nggak apa-apa, nggak apa. Yang penting kan segar nih hari ini. Kang, Mm, silakan memperkenalkan diri dulu, Kang, ke teman-teman teman dan sahabat punya pena. Baik baik. Halo sahabat, dimanapun Anda berada, dalam program Ngunyah Pena ya, Kang Iya. Saldi, Kang Saldi Nur Zaman. Perkenalkan nama saya Jumari Haryadi. Saya biasa dipanggil J Haryadi ya. Jadi kalau di penulisan itu biasanya disingkat J Haryadi, J. Haryadi. Nah, kalau Hmm. orang manggil macam-macam, kadang-kadang Pak Hari, Pak Jumari, atau Pak Ari, Kang Ari, ya. Iya. Semua boleh saja, bebas saja. Begitu, Kang. Ya. Ya, ya, ya. Oke, teman dan sahabat punya pena, Kang Ari ini adalah seorang penulis. Nah, makanya temanya jadi penulis siapa takut? Karena Wah, betul betul. penulis profesional, Kang Ari ini sudah malang melintang menulis banyak hal. Tapi yang lucu, nah ini dia yang lucu nih. Backgroundnya Kang Ari ini sebenarnya bukan penulis, tapi IT. Betul sekali. Ini yang lucu yang bisa kita obrolin dulu sebelum kita ngobrolin masalah trik and tipsnya, tips and tricksnya bagaimana menjadi seorang penulis. Ya Kang ya, boleh nggak Kang Ya, ceritain dulu Kang, ya. kenapa latar belakang yang berbeda ini Nah, ternyata Kang Ari memutuskan, gue kayaknya jadi penulis saja nih, IT dikesampingkan dulu, bukan jadi nomor satu, jadi nomor sekian. Mangga Kang ya. Ari, cerita dulu Kang. Baik. Terima kasih, Kang Saldi. Ini sebetulnya sebuah kecelakaan, ya. Saya sebut kecelakaan. Saya dulu kan sempat 10 tahun ya di Mabes TNI sebagai salah satu konsultan mereka. Nah, selama itu saya punya usaha sendiri, ada beberapa karyawan. Nah, suatu hari perusahaan saya kolab. Ya, perusahaan saya kolab menjelang bangkrut gitu ya. Menjelang Mm-mm. bangkrut, kemudian saya berkenalan dengan seorang penulis. Nah, ini menjadi titik awal sebetulnya. Nah, penulis tersebut kebetulan melamar kerja di salah satu tempat pelatihan komputer yang saya tangani gitu ya. Yang uniknya dia melampirkan portofolionya pernah nulis di mana-mana gitu, Kang. Dan saya Iya. terinspirasi karena pada saat itu saya pernah
beberapa tahun yang lalu, ya, sekitar tahun 90-an tuh saya pernah pengen menulis buku, tapi nggak tahu harus kemana gitu. Sampai akhirnya itu dilupakan aja gitu ya. Nah, saya ingat ketika ketemu sama sahabat itu. Nah, hal itu membuat saya berpikir, ah kayaknya nih boleh nih belajar sama namanya itu Kang Anto. Ya, saya sebut Kang Hmm. Anto. Nah, dari Kang Anto itu ternyata saya dapat banyak pelajaran bahwa menulis tidak sesulit yang kita bayangkan. Dan saya praktekkan di otak saya itu bahwa menulis ini ternyata bisa juga sebagai mata pencaharian. Dan saya coba, ya alhamdulillah, ternyata bisa. Tentu prosesnya tidak sebentar, ya cukup panjang juga gitu. Nah, Ya. dengan pengalaman saya itu, saya bisa bagi tip kepada teman-teman supaya jangan lama seperti saya dulu gitu loh. Kalau mau jadi penulis, ya nggak perlu lama-lama. Saya lama-lama itu karena ya nyari ke sana nyari kemari, ilmunya belajar sendiri, otodidak. Ya lama dia jadinya, gitu Ya. kan? Iya, 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 iya. Nah, Kang Ari, ketika Kang Ari memutuskan untuk meninggalkan dunia IT dan memutuskan juga untuk memilih sebagai seorang penulis profesional, itu tahun berapa, Kang? Itu terjadi tahun 2007. Oke. 2007. Nah, terus terang saja, ketika saya memutuskan bahwa saya ingin menjadi seorang penulis, itu memang orang-orang di sekitar saya itu bingung, terutama keluarga saya gitu. Dari kita Mhm. biasa, ya kalau di Mabes kan harus formal ya, pakai Mhm. apa? Pakai kemeja, pakai dasi gitu Mhm. ya. Tiba-tiba berubah jadi penulis dan tidak punya kantor dari rumah itu Iya. sepertinya membingungkan gitu ya, sangat membingungkan. Ya, tapi saya punya punya visi ke depan pada saat itu bahwa ini sebetulnya bisa dijadikan ladang mata pencaharian asal kita tahu caranya gitu. Nah, cara itulah yang saya gali. Jadi sambil saya mempelajari, mencari pengetahuan tentang itu, profesi lain juga saya jalankan apapun. Jadi karena penghasilan dari menulis awalnya kan belum menunjang untuk hidup sehari-hari. Iya. Seperti itu, Kang. Jadi ada prosesnya. Oh, begitu ya. Nah, Ya. trigger yang akhirnya membuat Kang Ari ini memutuskan gua harus menulis. Triggernya apa sih, Kang? Ketika Ya, ya, gua gua akan menulis hal ya. itu, hal ini gitu loh. Terus terang, awalnya itu motivasi saya mencari uang. Itu awalnya. Saya pikir Hmm. menulis menulis untuk mencari uang, artinya kita bisa hidup dari menulis. Menurut saya pada saat awal itu adalah motivasi yang paling bagus. Hmm. Tapi ternyata salah, bukan itu. Bukan itu Hmm. motivasi menulis yang menurut saya yang paling bagus itu adalah untuk ibadah. Hmm. Oke. Untuk ibadah artinya berbagi ilmu kepada banyak orang karena itu bagian dari agama kita. Saya kebetulan agama Islam. Di Islam itu diajarkan Hmm. ilmu yang selalu mengalir sampai kita sudah meninggal itu diantaranya amalan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ternyata Hmm, menulis gitu. ya menulis ini cara yang paling mudah untuk berbuat kebaikan. Jadi Iya, dalam iya, iya, motivasi iya, iya, iya. jadi setelah dalam perjalanannya itu kan saya ketemu, oh nulis itu tidak harus semuanya harus jadi uang. Jangan kita mau menulis hanya karena ada yang bayar. Tidak harus seperti itu. Jadi kadang kita menulis untuk ibadah, untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Di sisi lain kita Hmm. ada caranya, couplingnya untuk dapur kita supaya ngebul. Hmm. Nah Hmm. ini Hmm. Hmm. yang jarang terbuka kepada penulis-penulis muda itu banyak yang nggak ngerti nyari uangnya gimana sih gitu ya. Banyak kan Hmm. kalau nulis itu mengharapkan naskah dikirim ke redaksi Kang, seperti yang biasa kan. Hmm. Iya. Ketika ditolak terus kan dapurnya nggak ngebul tuh. Hmm. Karena motivasinya hanya uang, akhirnya lemes dia, mati suri. Mati suri karena motivasinya uang, motivasi utamanya gitu. Nah, itu yang harus diperbaiki motivasinya dulu. Nah, Oke. seperti itu, Kang. Oke, nah sekarang kita langsung.
ke tema yang kita akan bahas malam hari ini. Jadi penulis siapa takut? Jadi semua orang bisa jadi penulis ya Kang Ari ya? Betul sekali. Jadi menulis Nah, itu bukan tips bakat. dan triknya gimana tuh? Apakah menulis itu memang harus ada bakat dulu? Bakat menulis cerita, cerpen dan segala macamnya. Atau bisa Ya. kita latih sendiri? Itu gimana? Ya, sebenarnya menulis itu tidak harus punya bakat. Karena sebelum saya jadi penulis, saya seperti orang-orang yang lain, Kang. Artinya bisa menulis kita belajarnya ya pelajaran guru bahasa Indonesia kita modalnya gitu. Bahkan dulu itu mungkin kita kalau pelajaran bahasa Indonesia nggak begitu suka gitu ya. Ya, walaupun senang nulis puisi, hanya sekedar itu saja ya. Atau Ya. zaman saya dulu, kalau senang dengan cewek kan nulis surat. Oh Surat iya 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 cinta benar-benar. misalnya. Iya, kan sekarang nggak ada tuh Kang ya, nggak ada ya. Iya. Ya. Sekarang Uh-uh. pakai Nah, pakai email. sekarang mah zaman sudah, waduh jauh banget, sudah canggih ya. Nah, jadi menulis itu Kang, yang paling utama sebetulnya bukan dia banyak belajar teori, bukan itu. Atau Hmm. dia, ya banyak. Nah, yang paling utama itu adalah motivasi Kang. Hmm. Motivasinya yang paling utama. Kenapa saya Hmm. katakan motivasi ini? Ini bukan hasil karangan saya, tapi hasil riset Hmm. saya secara pribadi. Beberapa Ya. tahun saya mengajar di pelatihan profesional, peserta Hmm. yang hadir di kelas saya itu, kelas yang berbayar cukup mahal menurut saya, eh, Hmm. itu bukan orang yang baru belajar, Kang. Hmm. Bah- Bahkan orang yang sudah ada yang jadi pimret, ada yang sudah nulis buku. Saya sebenarnya sempat kaget. Kenapa dia ada di kelas saya? Ngapain sudah bisa Hmm. nulis kok belajar nulis lagi? Apa yang jadi Hmm. masalah? Oh, ternyata setelah dia nulis itu pengetahuannya nggak berkembang, Kang. Dia nggak bisa nulis macam-macam, Kang. Jadi dia mandek, Hmm. stop. Misalkan begini, kalau wartawan udah biasa nulis berita, disuruh nulis artikel bingung dia. Hmm. Disuruh nulis buku, apalagi? Kayaknya dunia yang Hmm. gimana tuh buku ya? Nah, Hah? tapi kalau kita sudah punya motivasi, itu yang paling utama. Ya. Nanti ilmunya. Nanti saya akan Hmm. share tentang tip and triknya, gitu. Supaya semuanya menjadi Ah. mudah, gitu. Jangan Hmm. dulu apa-apa Hmm. kita sudah menganggap bahwa menulis itu sulit. Nah, kata-kata sulit itu yang akan membuat otak kita terpenjara. Kita sering terjebak dengan, oh, menulis itu sulit. Ya kita sendiri yang bikin sulit itu, kata-kata itu. Coba diubah kalimatnya. Hmm. Menulis itu tidak mudah. Tidak mudah. Hmm. Ujungnya mudah. Tidak karena kita belum punya ilmunya. Mudah setelah Hmm. kita pelajari. Jadi Hmm. kalimat kata-kata positif itu akan mempengaruhi otak dan pikiran kita, membuat kita sendiri nanti akan terbuka gitu jalurnya, cara-caranya itu alamnya akan merespon kita dengan energi yang positif. Hmm. Seperti itu, Kang. Ya. Jadi yang pertama Oke. motivasi, Kang. Motivasinya dulu. Oke. Oke. Sebentar, Kang. Saya mau nyapa dulu teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini, yang join di Ngunyah Pena di episode Jadi Penulis Siapa Takut dengan sobat tamunya Jumari Haryadi. Nah, teman-teman, jika ada teman-teman yang betul-betul ingin tahu tips and triknya, jangan sampai kelewatan episode ngobrol nyantai penuh makna saya dengan Kang Ari. Halo, selamat malam buat Lina Faki, ada Valeria, selamat malam, ada Rezandi, ada Yanti Rangkuti, halo, salam kenal juga. Terus ada Febri Krishna, ada Malia Kurniawati, ada Santi Jun Girl, ada Yanti Rangkuti, hai Kang Haryadi, oh, Yang luar teman biasa saya itu. tuh. Wah, Terang Putih, apa kabar? ada Den Auf Coffee and Bistro. Oke, teman-teman yang ingin bertanya seputar tema malam kita hari ini, silakan lo bertanya sama Kang Haryadi, Kang Ari. Anda bisa tulis pertanyaannya di kolom chat atau di kotak yang ada gambar tanda tanya. Nah, nanti kita akan bacain pertanyaan Anda. Insya Allah kita akan jawab bersama-sama dengan Kang Ari ya. Bangga Kang, lanjut aja Kang. Ya, jadi pertama tadi motivasinya. Yang kalau
kalau orang mau menulis itu sudah mengetahui motivasinya apa. Kalau motivasi misalkan kalau guru ya Pak ya, ya Kang ya. Kebanyakan kalau guru nih, teman-teman guru motivasinya apa? Pengen naik pangkat Kang. Kalau naik pangkat, syaratnya diantaranya menulis. Nah, dia ikut seminar pelatihan menulis karena supaya pangkat atau golongannya naik. Ketika itu sudah tercapai, sudah dia nggak mau nulis lagi. Selesai. Karena motivasinya hanya untuk itu, dan itu banyak yang sudah tidak menulis lagi karena tujuannya hanya itu. Nah, yang seperti saya katakan tadi, apakah motivasi mencari uang itu salah? Tidak, tidak salah. Motivasi apapun boleh saja. Tapi yang paling kuat itu motivasinya itu menulis untuk berbagi ilmu dan pengalaman kita kepada orang lain melalui tulisan. Nah, itu motivasi menurut saya yang paling tinggi itu, menurut saya. Nah, kalau kita sudah punya motivasi itu, kita rasanya kalau tidak ingin berbagi dengan tulisan, rasanya seperti ada sesuatu yang kurang gitu, Kang. Jadi kita selalu, apa nih yang bisa dibagi? Ya kita tulis. Walaupun misalkan hanya dalam bentuk yang sederhana adalah menulis status misalnya. Nggak apa-apa, itu menulis juga. Menulis status, bikin quotes, apapun itu, sebaris, dua baris, yang penting dia punya makna. Karena kalau tidak punya makna, nggak usah. Karena dia akan menimbulkan malapetaka. Contoh yang terjadi sekarang. Kenapa Indonesia ini banyak gaduhnya, Kang? Terutama ketika musim politik misalnya. Karena banyak penulis yang otaknya error, Kang. Hatinya itu error. Nulis sesuatu hal yang negatif. Yang sekarang sedang ramai misalkan tentang yang kita sebut hoax ini. Misalkan ada kasus COVID nih. Kejadian sebenarnya A diplesetin jadi B. Itu kan membuat resah masyarakat. Itu kan hatinya kan rusak. Kan dia jago tulis itu, Kang. Nah, jadi nggak ada gunanya jago nulis karena motivasinya itu kurang bagus gitu. Bukan untuk berbagi kebaikan, tapi berbagi sesuatu hal yang negatif. Membuat masyarakat lebih baik jangan jadi penulis kalau hanya itu niatnya. Jangan jadi penulis gitu. Nah, itu. Nah, setelah kita punya motivasi, kita harus mengetahui esensinya, Kang. Ini yang paling mendasar. Esensi. Jadi kita kembali ke dasar. Nah, ketika saya dulu waktu belajar menulis, awal-awal menulis itu saya sebenarnya bingung. Saya baca koran, saya clipping tulisan berita, saya baca buku, kemudian saya clipping juga misalnya ada artikel, macam-macam tulisan saya baca. Saya bingung sendiri. Ini tulisan itu apa sih bedanya gitu ya. Walaupun sudah ada teori, saya bingung sendiri harus bagaimana ini. Nah, tanya sana, tanya sini gitu. Sampai akhirnya saya dapatkan filosofinya. Esensi itu semacam filosofinya. Dasarnya apa sih menulis itu sebenarnya? Yang pertama, menulis itu adalah menyampaikan pesan. Jadi kalau orang menulis maknanya tidak ada pesan yang ingin disampaikan, itu bukan tulisan itu. Menulis itu pesan. Kita belajar dari zaman dulu ketika orang menulis di dinding-dinding, Kang, dengan gambar-gambar, dengan kode-kode itu kan pesan dari generasi yang dulu kepada generasi yang akan datang, itu generasi kita gitu. Jadi yang pertama itu menulis adalah pesan. Kita harus pahami dulu. Oh, pesannya seperti SMS. SMS itu kan pesan. Tapi kan itu tulisan yang sederhana, itu pesan. Ada artinya ketika kata-kata itu kita rangkai menjadi sebuah kalimat, ada maknanya. Buat siapa? Ya bisa buat individu, bisa juga buat orang banyak atau masyarakat. Itulah tulisan yang bisa dipublish dengan berbagai media sekarang. Nah, jadi pesan itu yang pertama, harus pesan. Yang kedua, menulis itu sebetulnya hanya ada 3 bagian. 3 bagian utama. 3 tulisan apapun itu pasti ada. Ya, yang pertama ada pembukanya. Ya. Ya kan? Yang kedua isi. Yang ketiga penutup. Sederhana. Sangat sederhana ya. Ketika sudah menemukan pembukanya apa, terus openingnya apa, isi kontennya apa, dari pembukaan, dan penutupnya apa. Itu aja sebenarnya ya. Sebenarnya itu. Apa bedanya, Kang, orang bertamu, Kang? Misalnya
orang bertamu ke rumah, dia langsung masuk rumah. Kira-kira marah nggak tuan rumah? Walaupun teman kita sendiri, ujuk-ujuk masuk ke dalam, Marah, kemudian duduk. Marah. Ya marah. tulisan begitu. Masa kita misalkan bicara tentang musibah bencana, kita langsung cerita tentang musibah bencana segala macam. Nah itu sebelumnya kasih itu. Kenapa tuh terjadi musibah? Kita kasih prolog dulu sedikit, walaupun hanya satu baris, sehingga orang jadi pengantarnya itu. Kenapa terjadi musibah? Baru dikupas di situ misalnya. Baru nanti closing. Nah kalau orang bertamu tadi mirip, analoginya seperti itu. Ketika orang diketok pintu, Assalamualaikum, itu kan pembukaan. Iya, 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 Gitu. iya. Oh, ada, silakan masuk. Nah, gitu kan. Iya, Baru kita, iya. dan ketika di dalam juga kan ada pembukaan juga. Nggak langsung membicarakan inti dari dia datang itu kan. Nah, Iya, prolog iya, itu iya. penting. Nah, jadi kalau di artikel itu kan ya prolog itu pembukaannya. Di buku sama kan. Di buku juga begitu. Di surat sama, surat begitu. Dimanapun selalu ada 3 bagian itu, termasuk di tulisan Iya. berita juga ada pembukaannya gitu. Kalimat yang pertama itu kan ya kita sebut pembuka gitu, walaupun polanya kalau di tulisan berita kan tentu berbeda dengan artikel gitu. Tapi semua tiga poin itu, nah itu yang harus dipahami oleh teman-teman yang ingin menjadi penulis. Nah kemudian komposisi Kang, komposisi. Nah komposisi di sini jangan sampai tulisan itu isinya lebih sedikit dari buka dan tutupnya. Nah, otomatis kalau misalkan isinya itu 60%, ya sisanya itu 40% dibagi buka dan tutup. Tidak harus sama. Ya. Jadi harus paham. Nah, apakah itu ada rumusannya? Tidak ada rumusan yang pasti, tapi dikira-kira sajalah. Kira-kira seperti itu. Nah, yang paling ya, kira-kira seperti itulah, Kang. Nah, biasanya orang kalau yang nulis tuh, yang kerasa berat tuh nulis artikel atau opini. Orang merasa Kenapa kayaknya kalau nulis... Kenapa ya kalau misalkan betul kata Kang Ari, menulis artikel atau opini itu memang berat. Ya, saya juga pernah mencoba itu, rasanya aduh, mungkin ada rasa takut membuat opini yang salah. Takut nanti akhirnya dibully sama orang. Bisa aja kan gitu ya, Kang ya? Betul, Kang. Betul. Jadi, yang membuat teman-teman itu merasa takut untuk menulis, takut salah, takut nggak benar segala macam, itu karena nggak tahu rumusannya, esensi dari nulis artikel itu. Kalau kita bicara artikel, itu kan secara umum yang ada di koran itu kan opini ya, Kang ya? Nah, opini kan pendapat kita. Pendapat apa? Tentang sesuatu yang terjadi di masyarakat. Apa saja. Ada misal pendapat tentang apa? Kriminal. Bagaimana? Ini ada masalah tentang kriminal. Nah, pendapat kita gimana terhadap kasus itu atau fenomena yang terjadi di masyarakat? Nah, utarakan pendapat kita ketika kita itu merasa kurang yakin, kurang kuat dengan pendapat kita catutlah pendapat orang yang mendukung atau para ahli yang mendukung pendapat kita. Supaya orang yakin bahwa pendapat kita itu benar gitu. Kan sifatnya mempengaruhi, Kang. Bagaimana orang yang baca terpengaruh oleh pendapat kita, itu sifatnya. Sehingga yang namanya artikel, misalnya ada yang menyangkal, nggak apa-apa. Sah-sah saja pendapat orang kok harus sama, tidak mungkin gitu. Nah, sehingga kita harus berani mengutarakan benar menurut kita. Kalau ternyata kata orang salah, nggak apa-apa. Oke. Gitu, seperti itu. Jadi keberanian, Kang. Menurut saya keberanian untuk mengungkapkan pendapat, dan yang paling mudah untuk menulis opini itu adalah problem solving. Temanya problem solving. Itu aja. Ada masalah, masalah itu kita angkat, kita kasih opini, tapi jangan hanya ngasih opini saja, kasih dong solusinya. Kalau misalkan contoh ginilah, Kang. Terjadi tingkat kriminal tinggi di masyarakat misalnya, tingkat pencurian dan sebagainya. Menurut saya misalnya, penyebabnya karena ekonomi sedang tidak stabil karena COVID misalnya. Nah, benar nggak menurut saya itu karena COVID? Saya harus bisa yakinkan pembaca, oh iya dengan adanya COVID, adanya peraturan yang menyebabkan orang tidak bisa kemana-mana. Nah, itu alasan-alasan harus dikemukakan.
Terus solusinya gimana dong? Ya seperti Hmm. saya nih misalnya. Saya kan ya umumnya orang lah kan nggak bisa keluar rumah Kang ya. Nah ketika Hmm. saya biasanya mengadakan pelatihan di hotel misalnya, hotel tutup, harus Hmm. WFH, kita kerja di Hmm. rumah. Nah berarti kan kita nggak ini dong, nggak ngisi dong. Kita harus Hmm. kreatif. Nah kita kasih tahu bahwa opini dengan adanya itu, dengan adanya COVID, orang nggak bisa keluar, tapi di rumah, maka dagangnya atau cari makannya coba diantaranya melalui online misalnya. Kan solusi itu. Hmm. Ya, Itu betul. sederhana. Dan sekarang banyak orang belajar kan gara-gara COVID ini. Banyak orang yang Ya, nggak tadi betul. tadinya tidak ngeh dengan teknologi, termasuk saya Ya, juga. sekarang Jadi akhirnya mau dipaksa belajar untuk gitu. kenal dengan teknologi ya. Yang tadinya tidak akrab, akhirnya harus mengakrabkan diri. Malah dipaksa untuk akrab dengan teknologi. Bukan begitu ya, Kang Ari ya? Kang Ari? Wah, dia freeze, teman dan sahabat. Freeze sinyalnya. Ini gimana caranya nih? Oke, Kang Ari, semoga Kang Ari dengar. Nanti saya akan remove dulu Kang Hari. Nanti, sudah live. Oke. Kita coba untuk, kita akan coba untuk invite lagi Kang Ari. Oke. Kang Ari, saya akan invite lagi Kang Ari ya, karena tadi nge-freeze gambarnya Kang Ari. Mungkin dari signalnya yang mungkin nggak stabil, mendadak tidak stabil. Semoga sekarang sudah bisa stabil. Coba saya akan invite lagi. Apakah sudah muncul di di list teman-teman yang join. Halo, selamat malam. Ada Dimas, ada Yanti, Rahayu, Santi, terus siapa lagi nih? Halo, nah ini dia. Oke, kita akan undang lagi ya. Tadi agak nge-lag ya, Kang Ari ya. Oh iya, iya. Tadi agak Suara nge-lag. saya? Oke Kang, di waktu durasi yang sangat pendek ini, semoga kita bisa, obrolan kita ini bisa bermakna buat teman-teman yang join, terutama teman-teman yang ingin sekali menjadi penulis seperti Kang Ari, yang bisa menulis itu menjadi sebuah tambahan income atau menjadi seorang profesional author, ya nggak Kang Ari? Nah mungkin Betul. di durasi yang pendek ini kita bisa obrolin gimana runutannya dan akhirnya kepada tips and triknya menjadi penulis sesuai dengan tema kita malam hari ini, jadi penulis siapa takut. Nah itu dia. Ya. Oke Kang, silakan Kang. Silakan Kang. Tadi esensinya saya sudah jelaskan ya, esensi dari Ya. menulis. Jadi kita harus menulis itu juga bukan bakat. Jadi jangan menganggap bahwa itu si Anu punya bakat, saya tidak punya bakat, tidak begitu. Jadi harus punya bakat. Maaf, tidak harus berbakat, tetapi keterampilan. Keterampilan artinya diasah, Artinya dia harus banyak berlatih. Nah, setelah kita mengetahui paham esensi daripada menulis itu, saya ulang lagi sedikit, menulis itu bukan bakat, kemudian menulis itu adalah pesan, menulis itu hanya 3 bagian, buka, isi, tutup. Kemudian komposisi menulis itu buka dan isi, buka dan tutup tidak boleh lebih banyak daripada isi. Nah, berikutnya, bagaimana menulis yang baik? Kita udah masuk ke teknik. Kita harus menguasai teknik menulisnya. Nah, teknik menulis yang akan saya berikan ini 2 saja dulu, Kang. Oke, siap. Kang, jangan dihabisin dulu, Kang. Biar nanti siap. penasaran. Ketemu lagi. Ya, siap. Nah, silakan, Kang. Nah, sekarang kita mau menulis nih ceritanya. Orang nggak bisa menulis. Sebetulnya, Kang, semua orang itu bisa menulis, Kang. Oke. Kalau tidak nggak mungkin ada orang bisa cat-catan gitu ya. Bikin status dan sebagainya. Itu menulis juga. Iya. Itu menulis juga. Ya, tapi orang nggak bisa menulis karena tulisannya hanya begitu saja, tidak terstruktur gitu ya. Nah, sebetulnya tulisan apapun itu bisa kita kembangkan kalau kita ngerti yang pola yang tadi gitu. Tinggal, ini tulisan berita, ini artikel, ini apa feature dan seterusnya. Nah,
Yang Hmm. pertama, kalau orang mau belajar menulis itu yang paling gampang adalah metode free writing. Free Menulis bebas. writing. Iya, free Oh, writing. oke. Ya. Jadi saat menulis, kalau ingin menulis apapun itu, nggak usah pakai aturan dulu. Jangan nginget-nginget aturan. Tata Hmm. bahasa, titik, koma, nggak usah dipikirin. Supaya nih otak tidak terpenjara dan kita bebas mengungkapkannya. Hmm. Sama seperti kita ngobrol sekarang ini, Kang. Hmm. Kalau kalau sudah tahu caranya, obrolan kita berdua ini bisa jadi sebuah artikel. Atau bisa Hmm. juga jadi berita. Kakak Hmm. ngomong, saya ngomong, tinggal dikemas dengan baik. Benar nggak, Kang? Nah, itu bisa Betul, bisa betul banget. menjadi, artinya ini bisa bisa menjadi berita, tulisan berita, bisa menjadi artikel juga dari obrolan kita berdua ini. Artinya tergantung kemampuan si penulis itu sendiri. Tinggal dia mau Hmm. lihat view-nya dari mana, sudut pandangnya itu dari mana gitu. Nah, Hmm. jadi kalau belajar awal-awal orang belajar menulis itu mikirin aturan, itu yang membuat dia jadi bingung, Kang. Baru nulis di paragraf pertama, dia pikir benar atau enggak ya ini gitu. Dia dia akan ngecek ke aturan, Kang, aturan penulisan. Itu yang membuat dia mandek. Hmm. Kadang-kadang mandeknya di awal baru paragraf pertama, kadang-kadang juga paragraf ketiga atau mungkin di halaman keberapa gitu. Karena dia selalu ingin sempurna. Hmm. Dan uniknya lagi yang banyak terkendala ini justru bukan orang yang awam, Kang. Justru Hmm. teman-teman kita dari akademisi, Kang. Teman-teman Hmm. yang maaf notabene punya gelar, Hmm. tingkat pengetahuannya tinggi. Ketika nulis bingung, padahal harusnya mereka harusnya pinter nulis. Kalau tahu triknya gitu, harusnya pinter. Hmm. Kenapa? Karena berbagai aturan ada di sini, Kang. Hmm. Terutama kalau sarjana kan umumnya tulisan ilmiah yang ada di kepala. Ini harus ada pendahuluan, harus ada apa, harus ada apa. Semua aturan itu membuat numpuk di kepalanya. Jadi ketika nulis itu efeknya itu apa? Idenya itu justru terhambat, tidak tumpah, Kang. Si idenya itu. Hmm. Harusnya itu lupakan dulu, forget it. Tumpahkan dulu idenya mau apa, tulis aja. Lebih Hmm. cepat, lebih bagus. Nah, setelah tertuang, baru kita baca, kembali evaluasi. Oh, ternyata banyak kurangnya. Ada revisi lagi. Terus berkali-kali. Oh, ini ternyata harus kalimatnya nggak nyambung nih, paragrafnya. Harus kita tambahkan. Hmm. Baru kita Hmm. tambahkan. Hmm. Berulang-ulang sehingga tulisan itu menjadi baik. Jadi kalau kita mau lihat tulisan yang di koran, tulisan yang udah jadi lah, atau di media online, itu kan tulisan yang udah jadi. Prosesnya kan orang nggak lihat. Orang yang mau belajar itu Hmm. kan taunya, wah kayak ini berat nih, kayak merasa berat gitu kan. Karena lihatnya yang udah jadi. Tapi kalau Hmm. dia tahu prosesnya bahwa menulis itu memang ada proses. Dia harus Hmm. sabar, dia harus belajar berkali-kali dilatih. Lama-lama kan tajam kemampuannya. Akhirnya Hmm. terjadi timbul semacam kepekaan. Jadi Hmm. kepekaan. Jadi kalau misalkan mau pindah paragraf gitu ketika nulis itu, tanpa disuruh dia langsung pindah sendiri. Kenapa? Karena ketika pokok pikirannya sudah berubah, otomatis tangan itu akan enter sendiri, pindah ke paragraf itu. Hmm. Jadi nggak usah mikir ini paragraf harus ganti atau tidak, nggak usah, langsung otomatis. Itu terjadi kalau sering berlatih gitu. Bahkan Hmm. bahkan saya, Kang, kalau melihat membaca tulisan di koran atau majalah, kalau dulu saya baca nyaman, kalau sekarang tidak nyaman. Pertanyaannya kenapa? Karena saya sudah paham tulisan yang benar, yang nggak benar tuh tahu gitu. Jadi si mata itu langsung langsung dapat gitu. Aduh, ini kenapa? Ini contohnya ya, sederhana nih ya. Penggunaan kata bahkan misalkan. Ini yang sederhana, penggunaan kata bahkan. Banyak, Kang, yang salah. Harusnya kan bla 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 titik bahkan langsung kalimat. Nah, itu kan ini contoh kecil ya. Contoh kecil. Hmm. Itu banyak yang salah. Kenapa? Karena nggak mau belajar lagi gitu. Harusnya setelah setelah menggunakan metode free writing, tulisannya sudah mengalir, langkah berikutnya adalah ejaannya dilihat. Perbaiki. Ini diperbaiki, titik komanya bagaimana. Ya, tidak harus Hmm. langsung tulisan itu langsung sempurna, tidak harus gitu. Hari itu mungkin Hmm. kita masih masih banyak yang salah, nggak apa-apa, tapi sudah mengalir.
berikutnya lagi diperbaiki lagi, ada tulisan yang lain, terus saja. Dan jangan tulisan yang tidak sempurna itu terus disempurnakan. Akhirnya kita bete sendiri, Kang. Biarin aja sesuai kemampuan pada hari itu. Posting-posting aja. Nah, tapi sebagai penulis harus legowo, jangan merasa hebat. Setinggi apapun yang merasa. Jadi ruang di dada kita itu kita buka supaya kalau ada yang kritik kita dengerin gitu. Karena bisa saja orang yang ngasih tahu itu ternyata benar. Jadi pintu ilmu itu akan selalu dibuka. Kita selalu mau belajar dari orang yang muda sekalipun. Jadi jangan mentang-mentang udah. Nah ini ada cerita sedikit nih, Kang. Kemarin saya nggak sengaja nih ketemu dengan seorang penulis yang pengen ketemu saya. Ketika saya ketemu ternyata penulis ini lebih senior, Kang, usianya, pengalamannya lebih senior dari saya. Iya. Nah, katanya dia mau diskusi dengan saya. Terus saya tadinya nggak tahu kalau dia penulis gitu kan. Terus ditunjukin, dia udah jadi editor juga, tunjukin bukunya, dia bikin buku, terus tunjukin bukunya. Saya bilang, saya nggak tahu kan kalau dia itu udah lama kan sebagai penulis. Saya baca, saya bilang, waduh ini Pak, ini kayaknya harus diperbaiki lagi gitu. Saya bilang, ininya, nah ini penempatan katanya kurang tepat, begitulah saya kasih koreksi. Nah, kalau tahu ini sudah pengalaman, saya kan hati-hati ngomongnya kan. Maksud saya hanya share saja sebetulnya. Tidak ada maksud sombong, tidak ada sebetulnya. Hanya latah saja karena pengen tulisannya lebih baik lah gitu kan. Ya. Akhirnya cerita dia kalau dia itu udah lama nulis. Wah, memang selama ini saya nggak pernah baca buku lagi kata dia begitu. Jadi dia nggak pernah lagi kan ejaan di EYD aja kan itu berubah ya Kang ya dari waktu ke waktu. Iya. Nah artinya kita sebagai penulis harus upgrade terus kalau mau jadi penulis yang baik. Nah, seperti itu, Kang. Luar biasa. Berarti semua orang ada kemampuan untuk bisa jadi seorang penulis ya. Terutama harus belajar praktek menulis yang tadi Kang Ari bilang. Free your mind. Tulislah dengan bebas ya. Terus perbanyak untuk membaca buku. Pasti harus ya. Itu harus tuh membaca buku tuh harus. Jadi penulis nggak banyak baca buku buat apa punya cita-cita jadi penulis, ya nggak? Itu harus tuh mutlak tuh. Jadi penulis ya harus banyak baca buku. Terus banyak baca referensi, banyak ya latihan udah pasti. Ya seperti itu ya. Nanti setelah melalui tahap-tahapan itu, ya mulailah untuk belajar untuk memperbaiki tulisan yang sudah ditulis. Mungkin dulu pernah ada yang namanya ngevlog, kalau sekarang ngevlog, dulu blogger. Itu kan kebanyakan menulis. Situ juga kali ya untuk melatih kita untuk bisa menulis. Iya. Betul, Kang. Jadi salah satu caranya diantaranya ngeblog. Dengan jadi blogger itu kan seperti unek-unek ya Kang ya. Nulis itu sebetulnya yang paling gampang tuh unek-unek. Nah, umumnya nih ibu-ibu nih ya. Kalau ibu-ibu nih terutama ibu-ibu ketemu ngerumpi ngomongin si A itu kan dia ngeluarin apa yang ada di kepalanya. Itu bebas ngobrol kok bisa cepat gitu. Bisa lama gitu. Coba sekarang kita ubah pola pikirnya. Ketika otak sedang berpikir, kemudian memerintahkan mulut untuk bicara, yang keluar kan suara ya Kang ya. Sumbernya kan sama dari otak sumbernya. Nah sekarang gimana kalau yang tadi dikeluarkan dalam bentuk suara kita ganti jadi tangan melalui tulisan? Apa bedanya? Kan sumbernya sama. Nah ini yang sering nggak dipikirkan. Jadi analoginya begitu. Makanya saya bilang menulis itu sebenarnya mudah. Bahkan semudah kita bicara seperti ini. Nah tetapi kan menulis itu kan ada aturan-aturan. Nah itu nanti. Itu kita kesampingan dulu. Baru nanti, ini nulis untuk kepentingan apa ini? Oh, bikin surat ya. Surat ada tata keramanya. Nah, tata keramanya itu nanti kita menyusul ke belakangan. Sehingga kalau orang sudah mengerti bagaimana cara menuangkan ide, menulis apapun, mau dia picture, artikel, berita, apapun jenis tulisan, menurut saya nggak ada masalah, Kang. Bahkan kita tidak harus menguasai ilmu, bidang disiplin ilmu yang mau kita tulis.
Tetapi kita harus, misalkan contoh sebagai ghostwriter, contohnya Kang ya, saya kan sebagai ghostwriter juga. Nah, ketika menjadi ghostwriter, saya menerima klien yang memiliki skill tertentu, dia udah bisa nulis, tapi tulisannya kurang kurang layak lah untuk diterbitkan gitu ya. Nah, saya dikasih materi, bahan, terus saya pelajari. Saya tanya dialog, ini apa ini maksudnya? Oh ini begini, oh ini begini. Kan saya belajar kan, belajar ilmunya kan, belajar kontennya. Nah setelah saya ngerti, baru saya tulis pakai bahasa saya, pakai bahasa yang layak untuk dipublikasikan. Jadilah sebuah tulisan, padahal ilmunya bukan ilmu saya. Gitu. Nah itulah modal seandainya nanti ada orang, oh jadi penulis itu gimana cari uangnya? Jadi ghostwriter diantaranya. Jadi kita menuliskan orang yang punya ilmu, tetapi tidak punya kemampuan menulis yang baik. Nah itu peluang buat seorang penulis. Jadi menulis itu asik sebetulnya. Nah, yang penting modalnya tadi free writing. Nah, free writing ini ada Kang cara melatihnya, Kang. Ya, free writing ini ada caranya Kang, melatihnya Kang. Jangan kasih tahu sekarang, Kang Ari. Oh, jangan dikasih tahu sekarang. Biar teman-teman punya episode berikutnya sama Kang Ari. Oke, ini aja. Ini ada yang bertanya nih dari Yanti Rangkuti. Semoga dia masih join sama kita. Pertanyaannya, dia bilang sejak kecil kalau ditanya cita-cita selalu jawab jadi penulis. Tapi belum punya buku sampai sekarang. Saya pengen berbagi pengalaman hidup, tapi masih belum pede untuk di-share. Ada tips kah? Ya, untuk nulis ya, nulis buku nih. Yes. Ya, nulis buku. Tergantung bukunya apa dulu. Buku pengalaman hidup jadinya kan biografi atau autobiografi. Atau pikiran. Kalau pikiran berarti daya pikir kita terhadap sesuatu kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Kita mau nulis buku apa? Misalkan contoh, kalau Teh Yanti Rangkuti itu adalah seorang penyiar, Kang. Beliau itu penyiar, pembawa acara. Nah, public speaking, Kang. Kenapa tidak misalkan contoh, seperti Kang Zaldi lah gitu ya. Kenapa tidak bikin buku public speaking? Hari public speaking motivator penulis luar biasa. Nah, misalkan itu Kang. Jadi public speaking kenapa tidak? Pengalaman kita saja. Nah, ketika pengalaman kita itu, kalau misalkan contoh, ketika di depan orang ramai kan banyak orang demam panggung ya Kang ya. Betul. Ketika di depan. Nah, bagaimana caranya? Nah, salah satu contoh saya pernah ngalamin waktu awal-awal dulu Kang. Waktu belum pernah sering tampil ya. Pengalaman saya itu waktu kuliah dulu kan pernah jadi kandidat. Kalau dulu senat Kang, ketua senat. Apa ya? Kalau sekarang itu BEM ya mungkin. Jadi BEM. Dan eksekutif mahasiswa. Ya? Ketua mahasiswa. Seperti itu. Saya pernah dulu kan. Jadi harus pidato kan di depan pimpinan mahasiswa kan, para mahasiswa kan saya harus. Nah, sementara saya kan jarang begitu. Apa yang saya lakukan ini salah satu contoh manfaat buku, saya ke Gramedia. Saya cari buku bagaimana bicara di depan publik. Karena saya ilmunya kurang. Iya. Nah, ilmu dari buku itu saya baca dan saya terapkan. Nah, salah satu di antaranya itu misalkan begini. Ketika kita menghadapi orang banyak, nggak usah langsung bicara. Tarik napas dulu, ketika kita grogi, tarik napas. Tapi jangan sampai dekat mic, sehingga kedengeran. Tarik napas, pelan-pelan, keluar. Mungkin Kang Saldi paham masalah itu ya, pastilah. Nah, itu kan salah satu trik supaya kita nggak grogi. Nah, kemudian mata kan, mata jangan sekali-kali melihat mata orang yang melihat kita. Tapi letakkan alihkan ke tempat yang lain, ke sini. Nah, betul sekali. Nah, saya waktu itu di atas ini. Guru saya ilmu ini ceritanya. Itu kan proses pembelajaran. Nah, suatu saat Kang, nah itu sekian puluh tahun yang lalu ya. Nah, akhirnya kan saya sudah terbiasa tampil di publik. Suatu saat ada penulis Kang, penulis muda. Dia chat ke saya. Dia bilang,
Bagaimana caranya? Dia kebetulan diundang, dia novelis, untuk pertama Hmm. kali disuruh share di depan orang rame. Hmm. Kan grogi tuh. Saya Iya, iya, bilang, iya. nah ilmu yang pengalaman yang dulu itu saya share ke dia. Caranya kamu pertama begini. Bahkan saya tambahkan gini, ketika kamu datang ke tempat keramaian, kamu jangan langsung ke situ dulu, kamu masuk ke kamar mandi. Kemudian kamu lihat, kamu cuci muka, atau biar segar, terus lihat kaca, lihat penampilan kamu tuh seperti apa di kaca yang terbaik, saya bilang. Nah, ketika di kaca itu kelihatannya, kan kalau kalau baru datang tegang, yang ini kan apa, otot kita kan keras ya, karena tegang itu kan. Hmm. Nah, coba olahraga senam mulut, wajah dipengot-pengotin itu, supaya seger. Nah, kalau misalkan ada lap, ya kita lap lah mulutnya. Intinya sudah segar, terus coba lihat di kaca itu wajah kita yang terbaik seperti apa. Nah, itulah nanti Hmm. ketika kita ke apa namanya, ke ruangan harus pakai gitu. Nah, itu saya share, Kang. Nah, setelah saya share, dia kemudian dia lakukan, alhamdulillah, sekarang dia sudah berapa kali apa tuh namanya, ngikutin kegiatan, dan jadi senang, Kang, gitu. Nah, yang tadi, ilmu yang tadi, yang saya share lewat lewat WA tadi, chat WA, Hmm. saya berpikir kalau ini saya kasih hanya ke dia, kan yang dapat ilmu dia sendiri, Kang. Lalu Hmm. saya ubah, Kang, jadi artikel. Sama, chatnya sama, Hmm. cuman saya poles sedikit gitu, jadiin artikel gitu. Saya kirim ke koran cetak, dan terbit. Kan akhirnya yang baca kan banyak manfaatnya. Nah, itu kan Ketika ide-ide ya dimuat bisa dari jadi mana saja. Hmm. Jadi itu. Ya seperti itu. Jadi ide Iya, itu iya, iya. bisa jadi uang. Iya, maaf. Padahal sederhana ya, Kang, ya. Gitu. Iya, iya, iya. Tuh, begitu ya, Mbak. Semoga bisa terjawab. Jadi kalau ada ide langsung tuangin aja, jangan ditahan-tahan ya. Tuangkan. Tuangin aja, free writing, free writing, free writing ya. Nah, Jangan mikirin EYD, jangan, udah nulis aja jangan, dulu. jangan. Kesannya Ah, keluar sampai stop. Nah, baru hmm, dibaca lagi, dibaca. Oh, ini kurang, ini ganti kayak gitu. Nah, oke. betul, betul. Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaannya. Nah, sekarang ada lagi yang bertanya, Kang Ari, dari Lina Fakih. Sebagai pemula, adakah cara jitu untuk bisa mempermudah mengembangkan ide? Ya. Nah, ini banyak orang jebakan Batman masalah ide. Seolah-olah ide itu sesuatu makhluk yang makhluk dari alam gaib lah, gitu, yang mengemaskan sebetulnya. Jadi ide ini sebenarnya ada di mana-mana, Kang. Kalau boleh saya kasih tip supaya supaya kita nggak kehilangan ide. Ide itu kita ambil dari mata, bisa dari mata, Kang. Apa yang kita lihat. Ini yang paling gampang dari mata, Kang. Contoh Hmm, misalnya, contoh misalkan saya ambil ini, Kang. Sorry. Nah, ini kan spontan nih saya, kan, karena ada di ya, dekat saya. saya juga spontan, saya minum. Sama juga. Kita minum dulu sebentar. Kita minum dulu lah, Siap. nyantai. Mm. Ya. Mau Biasanya, sekalian ininya, gorengannya? waduh, mantap, Kang, gorengan, siap. Jadi, nah, ini misalkan kata tadi kan mengembangkan ide ya, Kang, ya. Ketika Ya. kita melihat sesuatu, ini misalkan gelas, eh, gelas atau cangkir ya, atau mug ini, apa yang bisa kita lihat untuk jadi tulisan? Bisa kita menulis tentang gelasnya atau mugnya, bisa juga tentang capnya atau logo, tentang logo. Bagaimana proses, apa itu logo dan seterusnya. Bisa juga tentang, ini kan bahannya keramik nih, Kang. Kita bicara tentang industri keramik. Bagaimana proses Hmm. pembuatan gelas itu. Bisa juga Hmm. Hmm. isinya air. Airnya air putih atau air kopi seperti yang Kang Saldi minum misalnya. Jadi ketika melihat sesuatu, jangan Hmm. melihatnya itu hanya satu sisi saja. Lihatlah Hmm. dari sisi yang lain. Nah, itu bisa, ini Hmm. dari satu kelas saja sudah, idenya sudah banyak. Ini bisa menjadi beberapa tulisan, Kang. Hmm. Tergantung Hmm. mana yang mau kita kembangkan gitu. Jadi banyak dari Hmm. mata. Jadi apa yang kita lihat. Nah, contoh lagi sederhana, orang kan sering jalan-jalan, Kang. Hmm. Kalau kalau penulis jalan-jalan,
apa yang dilihat itu bisa jadi tulisan. Contoh, Hmm. contoh nih jalan-jalan ke Bandung nih ceritanya nih teman-teman dari luar kota ke Bandung. Hmm. Kemudian dia ke Jalan Asia Afrika. Nah, jalan Hmm. utama di Bandung kan salah satu di antaranya Asia Afrika. Di sana kan ada Hmm. gedung konferensi Asia Afrika kan. Ya. Nah, ketika melihat gedung itu, kenapa tidak bikin tulisan feature tentang sejarah gedung konferensi Asia Afrika? Gedung Asia Afrika. Iya, 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 iya. Asia Afrika. Nah, itu. Atau dia lihat misalnya Masjid Agung Bandung. Di depannya itu kan dulu Hmm. taman biasa, Kang. Taman biasa. Hmm. Kemudian bahkan maaf tempat kumpulnya wanita malam kalau dulu Hmm. itu begitu. Oleh Hmm. oleh pemerintah disulap taman itu menjadi tempat rekreasi. Nah, artinya ada suatu proses kreatif di situ. Ketika seorang pemimpin punya pemikiran yang luar biasa, berinovasi, sesuatu yang tadinya negatif menjadi positif. Bahkan sampai sekarang kan orang bisa bisa jalan siapapun bisa santai di depan Masjid Agung dengan apa karpet yang menyerupai rumput gitu. Sintetis itu. Yang Sintetis itu. karpet sintetis itu, Nah, iya. kenapa tidak tulis tentang itu? Picture bisa, ya. Atau Hmm. ketika di jalan melihat ada kejadian misalnya tanpa sengaja melihat ada mobil mewah, Kang ya, tiba-tiba berhenti, kemudian mobil itu keluarlah seorang wanita cantik ya dengan pakaian seksi keluar turun dari situ kemudian memberikan sedekah kepada seorang pengemis yang ada di pinggir jalan. Hmm. Dia tanpa basa-basi ngasih sejumlah uang terus masuk lagi, pergi lagi. Itu kelihatannya sederhana, tapi itu bisa jadi tulisan, Kang. Inspirasi. Betul. Jadi Hmm. jangan menjudge orang, wah ini mobil hasil korupsi lah, apalah gitu negatif ya. Jangan berpikir Hmm. yang negatif dulu. Siapa tahu di hati dia itu ternyata ada sisi kebaikan. Dia tanpa ngundang wartawan segala macam, dia lakukan dengan tulus dan tidak perlu lihat orang. Dia datang sebentar, wah, Hmm. kebetulan kita lihat. Kenapa kalau misalkan pada saat itu secara tidak sengaja kita bisa candid, kita foto, itu kan bisa menjadi berita Iya, yang menarik, Kang. Nah, iya betul. nah itu pandangan mata saja sudah bisa menjadi ide untuk menggambar. Pendengaran. Jadi kita menggunakan panca indera dulu deh di episode ini. Pendengaran. Hmm. Kita mendengar, kita lagi ada di restoran. Kita duduk berdampingan dengan orang lain yang makan juga di samping kita kan. Hmm. Hmm. Dan ternyata yang di samping kita itu sudah ngerumpi tentang sesuatu hal. Hmm. Nah, misalkan tentang konflik rumah tangga lah gitu sederhananya. Kita dengerin aja sambil makan ya. Kenapa tidak? Obrolan yang tadi kan, obrolan yang tetangga makan tadi, yang orang tidak kita kenal, jadi ide untuk bikin cerpen kan, bahkan novel. Terinspirasi dari obrolan orang gitu, dari telinga. Asal nggak ngegibah ya, jangan ngegibah, Betul, jangan betul. ngegosip. Ya, jadi kita ambil ceritanya kan yang Sisi diambil. positif. Kita tidak sisi positifnya. Kita tidak menceritakan dia, tidak. Tapi oh iya ya, ini kayaknya kalau dibikin cerita begini-begini jadi kita kembangkan sendiri ceritanya. Ya, Idenya betul. saja maksud saya. Kita ngambil idenya saja. Betul, Jadi betul, betul. atau kita sedang ada ceramah misalkan ada ceramah kita sebagai peserta dengerin ceramah. Nah dari ceramah itu kan kita dengerin, kenapa tidak terinspirasi dari omongan entah itu ustadz, entah itu motivator, kita bikin tulisan sendiri. Dari apa yang dikatakan kita, wah iya kayaknya asik nih kalau bikin tentang ini nih. Gitu. Jadi bertebaran, tidak harus baca buku, harus dengar, tidak. Gitu. Jadi ada di mana-mana, ada di lingkungan kita melalui mata, telinga, kemudian apa lagi? Ya ada juga dari pikiran. Apa yang kita pikir menghayal tentang sesuatu. Bisa jadi tulisan. Apalagi hati, perasaan. Misalkan contoh, di perasaan. Misalkan kan, gini. Seseorang dihina sehingga sakit hati. Daripada ngegibah nulis jangan nulis di status balas gitu, nggak usah. Coba
bikin tulisan tentang motivasi, bagaimana cara mengatasi ketika dihina orang, kita justru energi positif yang dimajukan, kita buktikan saya harus bisa lebih hebat dari dia dengan berbentuk tulisan gitu. Jadi tidak boleh dendam membenci tidak boleh. Harus positif, harus positif, positif. Itu tentang itu ide, ya Kang. Ya, Oke. Oke Kang, ini ada yang bertanya, boleh nggak ada waktu khusus untuk konsul dan sharing dengan Bang Hari di lain waktu? Boleh, silakan aja DM langsung Kang Hari ke IG-nya Kang Hari di J Haryadi ya. Langsung aja kontak ke Kang Hari Rahayu ya, Mbak Rahayu. Bisa langsung kontak ke Kang Haryadi ya. Nanya langsung, konsultasi langsung, silahkan aja. Nah Kang, sebagai penutup Kang, ini karena durasi kita sudah mulai pendek, tips dan triknya dan harapannya Kang Hari. Ya, jadi kalau mau nulis, itu harus berani memulai. Banyak membaca, ya, jangan takut salah. Gitu. Jadi, itu tips dari saya. Jadi harus berani, Kang. Karena kebanyakan orang nggak pernah nulis itu tidak berani memulai, tidak berani menulisnya. Jadi harus berani. Jangan takut salah. Jangan takut salah dan banyak membaca. Itu yang tadi kata Kang Saldi awal, harus banyak baca. Ya penulis begitu, harus banyak baca gitu. Gitu. Apalagi tadi Kang satu lagi? Harapan Kang Hari sebagai penulis kepada para yang ingin, para calon-calon penulis. Jadi kalau ingin menjadi penulis, sebaiknya luruskan dulu niatnya, benarkan dulu motivasinya, gitu. Jadi motivasi itu kita menulis untuk apa dulu, harus diluruskan dulu. Nah, kalau motivasinya benar, motivasi kan sesuatu yang menggerakkan. Kalau motivasinya lemah, ya gerakannya lemah. Kalau motivasinya kuat, gerakannya akan kuat. Nah, motivasi itulah yang membuatkan kalau orang sakit menjadi sembuh, kalau orang bukan penulis, mau jadi penulis, bisa menjadi penulis. Yang saya katakan di awal tadi. Motivasinya harus dibenahi, gitu Kang. Jadi harus benar dulu motivasinya. Nah, semoga dengan kita punya motivasi yang baik untuk menulis dan rajin menulis, insya Allah nanti rezeki akan datang sendiri, Kang. Kita yang akan seperti itu. Kayak begitu ya. Oke. Itulah ngobrol-ngobrol nyantai penuh makna saya dengan Kang Ari ya. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa mencetuskan ide bagi teman-teman yang ingin sekali menjadi penulis. Ya nggak Kang ya? Nah, betul. Semoga Kang Ari bisa mampir lagi nanti ke acara program talk show saya Ngunyah Pena ya Kang ya. Tadi saya juga sudah kasih tahu ke teman-teman, kalau ada yang pengen ngobrol langsung ke Kang Ari, silahkan loh. Langsung aja direct message ke Kang Ari, ke IG-nya Kang Ari, ij.haryadi. Tuh, saya sudah tulis di situ alamat IG-nya Kang Ari, silahkan di-follow. Ya, selain follow saya, follow juga Kang Ari. Ya, oke teman-teman. Kang Ari, hatur nuhun pisan ya. Siap, sami-sami Kang, sami-sami. Kang, kalau berkenan lagi ya Kang ya, mampir lagi ya Kang, ngobrol-ngobrol lagi. Siap, insya Allah Kang. Siap. Makasih udah Kang, diundang ya. Sukses untuk kelas online-nya, sukses juga buat menulisnya, kapan-kapan kita ngobrol lagi yang seru. Siap? Siap, amin. Atur nuhun Kang. Amin, amin. Salam sayang buat keluarga di rumah Kang. Atur nuhun pisan Kang Ari. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah ngobrol-ngobrol saya dengan Kang Jumari Haryadi, seorang penulis, juga seorang motivator, public speaking, yang luar biasa. Nah, bagi teman-teman yang ingin ngobrol sama Kang Ari mengenai seputar penulisan dan ingin menulis, silakan direct langsung ke Kang Ari. Tadi sudah saya tulis IG-nya, alamat IG-nya @j.haryadi. Silakan direct langsung. Jangan lupa follow beliau ya. Selain follow saya juga. Terima kasih teman-teman yang sudah join di acara Ngunyah Pena episode Jadi Penulis Siapa Takut. Terima kasih banyak karena join Anda adalah support untuk acara ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jaga diri Anda baik-baik. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Corona belum selesai. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye.